Kinoko Short N3 kali ini langsung dari urutan A-nya, minasang ya. Ada bumpo aimas, minasang ya. Aimas. Aimasnya kanji ya, bukan yang kanji aimas bertemu, tapi kanji aimasnya yang go-nya gokaku gitu, minasang ya. Seperti itu. Jadi rumusnya adalah kata kerja ya, minasang. Kata kerja, masuknya aja nih, 2 huruf masuknya aja, coret, oke. Diganti dengan aimas, artinya adalah saling ngapain. Contohnya, tasukemas itu menolong. Jadi kalau tasuke aimas artinya adalah saling menolong. Kayak begitu, minasang. Apalagi ya contohnya? Contohnya lagi, sodang shimas ya. Sodang shimas itu artinya adalah bermusyawarah. Itu kalau misalkan masnya dicoret diganti dengan si aimas, artinya adalah saling bermusyawarah gitu ya, saling mengemukakan pendapat, saling dengar pendapat. Kayak gitu, minasang ya. Seperti itu des. Contohnya ya, contoh kalimat gini aja, minasang ya. Komatta toki wa otagai tasuke aimashou. Gitu ya. Komatta toki wa otagai tasuke aimashou. Ketika kita kerepotan, mari kita saling ya. Mari kita saling menolong. Otagai itu satu sama lain lah, minasang. Seperti itu. Contoh lain lagi, dousubeki ka wakaranai toki wa dousubeki ka wakaranai toki wa, ya, ketika tidak mengerti sebaiknya harus ngapain atau seharusnya ngapain gitu ya. Ketika kita nggak ngerti harus ngapain, minna de hanashi aimashou gitu ya. Ayo kita ngobrol dengan semuanya. Kayak gitu, minasang ya. Jadi itu bumpo pola kalimat, oke, Kinoko Short N3. Meskipun nggak short amat, minasang ya. Karena 1 menit itu kita jadi buru-buru, minasang, jelasinnya. Jadi kurang santuy, minasang. Seperti itu des. Bumpo kita kedua kali ini adalah ikura tambahin temo ya, minasang. Dan ikura ini bisa dengan donnani gitu ya, atau bisa juga dengan ikani, minasang ya. Tapi ikani itu biasanya ada di bumpo N2, tapi karena gampang ya ini, minasang. Jadi sekarang aja ikura bla 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 temo ini ya. Jadi ikura di sini bukan berapa artinya. Ikura bla 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 temo. Nah, temo di sini itu bentuk T. Bentuk T dari kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Kalau dari kata kerja ya tentu kita udah belajar ya, ichiri ette binimi endeki itegi deshi shite. Kata kerja kedua tinggal diganti dengan T, kata kerja ketiga shite. Kayak gitu, tinggal nambahin mo, T, mo gitu. Kalau misalkan kata sifat i, berarti tinggal coret i-nya diganti dengan kutemo gitu. Kalau misalkan kata benda dan kata sifat, nah tinggal tambahin demo, hansamu demo, kirei demo, dan seterusnya. Isha demo, sensei demo, kayak gitu. Tapi di sini mungkin kalau kata benda jarang ya, minasang. Seperti itu, jarang. Ya agak jarang deh, minasang, seperti itu. Langsung aja contoh kalimatnya nih, minasang. Itu contohnya. この問題は難しすぎるので、いくら考えても問題の答えがわかりませんよ。先生、もう一度教えていただけませんか? Kayak gitu ya. この問題は難しすぎるので, karena soal ini terlalu susah gitu, 答えがわかりません。いくら考えても segimanapun, seberapapun gitu ya, segimanapun mikirnya gitu ya, 答えがわかりません. Oke, saya nggak tahu artinya, kayak gitu. Mau ichido oshite itadakimasen ka? Bisa nggak dikasih tahu sekali lagi? Bisa nggak tolong kasih tahu sekali lagi? Kayak gitu ya. Ikura kangaete mo, seberapapun mikirnya, kayak gitu, minasang. Seperti itu des. Contoh lain lagi, ikura hansamu demo kechi nara iya da. Itu sederhana ya. Ikura ikemen demo kechi nara iya des. Kalau pelit mah ogah. Seberapapun gantengnya, kalau pelit mah nggak mau, kayak gitu, minasang. Contoh lagi, ikura tsurakute mo akirame wa shimasen yo. Oke, ikura tsurakute mo akiramemasen, kayak gitu ya. Segimanapun beratnya, segimanapun repotnya, segimanapun menyusahkannya ya. Tsurai itu susah, repot, berdarah-darah itu tsurai, minasang ya. Tapi bukan keluar darah maksudnya, tapi berjuang gitu ya, minasang. Ikura tsurakute mo akiramemasen yo, kayak gitu. Segimanapun beratnya, saya nggak akan menyerah, kayak gitu.
contoh lain lagi, apa ya? Itu ikura ayamara retemo, gitu ya. Segimanapun kamu minta maafnya, itu yurushimasen yo, gitu ya. Segimanapun kamu minta maafnya, saya nggak akan maafkan, kayak gitu, minasang. Itu contoh kalimatnya. Mudah-mudahan gampang dipahami ya, minasang. Dan langsung saja, untuk episode kali ini kita akan bahas bumpo ippo desu. Oke, ippo dah. Oke, ippo dah. Nah, rumusnya itu sendiri adalah bentuk kamus ru tambahin ippo desu. Kayak gitu ya, ippo desu. Artinya adalah terus menerus, apa namanya, berkelanjutan, kayak mirip te ikimasu, minasang ya. Te ikimasu kan perubahannya itu enggak stuck, berhenti gitu ya, tapi terus berlanjut kayak gitu. Contohnya begini minasang, itu Nihon no kodomo no kazu wa korekara mo heru ippo desu. Oke, Nihon no kodomo no kazu wa, oke, jumlah anak Jepang korekara mo, mulai dari sekarang, heru itu berkurang ya, menurun. Heru ippo desu artinya adalah berkurang dan akan terus berkurang, kayak gitu minasang. Jadi nggak berkurang tetap berhenti di satu titik, nggak, tapi akan berlanjut tuh proses berkurangnya, kayak gitu minasang. Contoh lain lagi, itu nandaro, zouzei ni yori seikatsu ga kurushiku naru ippo desu. Oke, zouzei, zo itu kanji fuemas gitu ya minasang. Zouzei itu artinya adalah kenaikan pajak gitu ya minasang ya. Zouzei ni yori, oke, dikarenakan yori itu dari kenaikan pajak, seikatsu ga kurushiku naru ippo desu gitu ya. Kehidupan akan menjadi lebih kurushi, lebih merepotkan, lebih menyakitkan, lebih meripuhkan gitu ya minasang. Jadi enggak repotnya tuh enggak udah titik itu, enggak, tapi berlanjut, kayak gitu, mirip dengan te ikimasu minasang, seperti itu. Itu ada contoh lain lagi nggak kira-kira minasang? Contoh lain lagi deh minasang, yang mau ingat, yang diingat di kepala nih. Oke, zenzen undo shite inai tame. Oke, zenzen undo shite inai tame karada ga otoroeru ippo desu. Oke, zenzen undo shite inai tame, dikarenakan sama sekali tidak olahraga. Oke, karada ga otoroeru ippo desu gitu ya minasang. Badan menjadi memburuk gitu ya, otoroe mas itu jadi jelek lah gitu minasang. Seperti itu. Mudah-mudahan gampang dipahami ya minasang. Jadi bentuk kamus u tambahin ippo desu artinya adalah menunjukkan perubahan yang akan terus berlanjut, kayak gitu minasang. Seperti itu des. Episode kali ini kita akan bahas tentang bumpo ueni ya minasang. Bumpo ueni, rumusnya adalah bentuk kata kerja untuk kamus ru, bentuk nai, bentuk biasa juga bisa minasang ya. Kata sifat juga bisa, kalau misalkan kata sifat na atau kata benda mungkin bisa pakai de aru ueni minasang, biasanya begitu des. Oke, artinya adalah dikarenakan titik-titik tambah lagi ada titik-titik. Biasanya kalau kalimat sebelum ueni-nya positif, ujungnya jadi positif lagi minasang. Kalau mau diartikan kayak gini deh, udah mati titik-titik lagi gitu ya. Kata benda A udah mati titik-titik, tambah titik-titik gitu ya. Kalau misalkan kalimat sebelumnya adalah positif, biasanya setelah ueni-nya juga akan kalimat positif lagi gitu. Berikutnya sebaliknya, kalau misalkan kalimat sebelum ueni-nya adalah bentuk negatif, maka kalimat setelahnya juga negatif minasang. Contoh kalimatnya begini deh minasang. Oke, denki jidosha wa shizuka na ue ni, oke, mobil listrik gitu ya. Denki jidosha wa shizuka na ue ni, udah mah ya, udah mah nggak berisik gitu ya, udah mah sunyi gitu ya, senyap. Tambah lagi nih apa nih? Kankyo ni ii desu. Oke, seperti itu. Denki jidosha wa shizuka na ue ni kankyo ni ii desu node chumoku sarete imasu. Misalkan kayak gitu ya. Mobil listrik udah mah senyap, bagus baik untuk kankyo, untuk lingkungan minasang. Makanya chumoku saremasu, makanya banyak diperhatikan, seperti itu. Itu contohnya begitu. Jadi shizuka tambah lagi yang setelahnya itu
positif lagi minasang. Jadi Yuen itu kalau mau diartikan bebas minasang itu udah mati titik lagi kayak gitu minasang. Contoh lain lagi ya. Vivo wa HP Vivo nih ya. Vivo wa yasui ue ni shitsu ga ii desu. Uriage ga takaku narimasu. Misalkan kayak gitu. Vivo udah murah gitu ya. Shitsu ga ii desu. Kualitasnya bagus lagi. Sore de uriage ga takaku narimasu. Makanya dari itu penjualannya makin tinggi kayak gitu minasang. Contoh lain lagi apa ya? Kono kaisha wa taiguu ga warui ue ni, sagyou no kazu ga okute taishoku suru hito ga oi desu. Misalkan kayak gitu ya. Perusahaan ini karena taigu itu fasilitas ya minasang, fasilitas atau perlakuan kepada karyawannya warui ue ni gitu ya. Perusahaan ini udah mau perlakuan terhadap karyawannya juga jelek gitu, tambah lagi sagyou no kazu ga oi no de, misalkan gitu ya, udah perlakuannya buruk, kerjaannya banyak, jadi taishoku suru itu ga oi desu. Orang yang berhenti kerjanya jadi banyak kayak gitu minasang. Itu contoh kalimatnya minasang ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi gue ini itu udah mati titik tambah lagi titik kayak gitu kalau diartikan bebas ya. Bumpo kali ini berdasarkan alfabetnya kita bertemu dengan bumpo uchini minasang ya. Uchini ini sendiri sebetulnya ada di N4 sih minasang, tapi buat mengingatkan lagi kita bahas di sini minasang ya. Rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa minasangnya, biasanya sih bentuk kamus ru atau bentuk nai tambahin uchini. Terus kata sifat i juga bisa, kata sifat i tinggal tambahin uchini. Kalau kata sifat na tinggal nambahin na uchini. Kalau kata benda pakai no uchini minasang, dan artinya adalah mumpung titik-titik gitu minasang. Contoh kalimat aja deh langsung minasangnya, bentuk kamus ru misalnya gini. Otosan wa Jakarta ni iru uchi ni takusan asobimashou gitu ya. Mumpung ayah ada di Jakarta, ayo kita main gitu. Jadi menjadikan kesempatan ayah lagi nggak ada di rumah nih gitu ya, itu untuk bermain. Kayak gitu minasang. Berikutnya contoh lagi bentuk nainya minasang. Ame ga furanai uchi ni, mumpung nggak hujan, ame ga furanai uchi ni hayaku kairimashou. Ayo kita pulang kayak gitu. Artinya adalah jangan sampai keburu hujan gitu ya. Mumpung belum hujan, mumpung nggak hujan, kita pulang. Kayak gitu minasang. Itu contoh bentuk kata kerja. Berikutnya kalau misalkan kata sifat i, wakai uchi ni takusan no keiken o shitai desu. Mumpung muda, pengen merasakan berbagai banyak macam pengalaman kayak gitu ya. Wakai uchi ni takusan no keiken o shitai desu. Kayak gitu minasang. Terus kalau misalkan kata sifatnya gampang nih. Genki na uchi ni yaritai koto o yarimashou gitu ya. Mumpung sehat, ayo kita kerjain hal yang ingin kita kerjakan kayak gitu. Berikutnya kalau misalkan kata benda yang gampang tuh gini. Dakushin no uchi ni takusan no tomodachi o tsukuritai desu. Mumpung masih bujangan ya, dokushin itu belum ada pasangan ya. Dokushin no uchi ni takusan tomodachi o tsukuritai desu. Mumpung masih bujangan, saya ingin membuat banyak teman kayak gitu minasang. Jadi bentuk kata kerja ru atau bentuk nai, terus bentuk kata sifat i pakai i tambahin uchi ni. Kalau kata sifatnya tinggal nambahin na uchi ni. Kalau kata benda tinggal nambahin partikel no uchi ni, yang artinya adalah mumpung. Yang namanya mumpung berarti menjadikan kesempatan apa untuk ngelakuin apa kayak gitu minasang. Yang akan kita bahas kali ini adalah OKGD minasang ya. OKGD ini artinya adalah berkat titik-titik sebelumnya ya. Bla 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 OKGD. Nah, berkat bla 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 inilah kita ngapain kayak gitu ya. Jadi kalau OKGD ini pasti adalah hal-hal yang positif minasang yang disampaikan setelah OKGD-nya itu. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia gini. Berkat sensei saya lulus N3 misalnya gitu ya. Berkat belajar dengan sungguh-sungguh saya jadi pintar gitu ya.
dan seterusnya. Rumusnya itu sendiri adalah kata kerja bentuk futsu, bentuk biasa. Bentuk biasa ini artinya adalah bentuk ta, bentuk nakata, bentuk teiru, dan seterusnya. Bentuk biasa. Kalau anak-anak yang udah pernah belajar N4 pasti tahu bentuk futsu itu apa. Karena ini kita belajar N3, saya nggak bahas lagi ya, minasang. Terus, kalau kata sifat i juga bisa. Kata sifatnya juga bisa. Kata benda juga bisa pakai partikel no. Kalau kata sifatnya pakai partikel na, kalau kata sifat i tinggal tabrak aja tambahin okagede. Minasang seperti itu. Tapi contohnya langsung lah ya minasang ya. Itu sensei no okagede ensang gokaku shimashita. Berkat sensei gitu ya, saya lulus N3. Itu kata benda ya minasang. Kalau kata sifat i, seiseki ga yokatta okagede shogaku kin o moraemashita gitu ya. Shogaku kin o itadakemashita. Misalkan begitu. Berkat prestasi saya bagus, seiseki itu prestasi ya, seiseki ga yokatta okagede, berkat prestasinya saya bagus gitu. Shogaku kin itu beasiswa, moraemashita, saya bisa dapat beasiswa. Berkat prestasi saya bagus, saya dapat beasiswa. Kayak gitu minasan. Contoh lain lagi. Isshokenmei benkyou shita okagede ensang gokaku shimashita gitu ya. Berkat belajar dengan sungguh-sungguh saya lulus N3, misalnya begitu. Atau contoh lain lagi, ya banyak banget contohnya ya minasan. Itu Nihonjin no tomodachi to takusan hanashita okagede Nihongo ga jouzu ni narimashita gitu ya minasan. Berkat banyak ngobrol dengan temen orang Jepang gitu ya, Nihongo ga jouzu ni narimashita, saya jadi jago bahasa Jepang. Nah, seperti itu contoh kalimatnya ya minasan. Episode kali ini kita akan bahas bumpo okini minasan ya, bumpo okini. Nah, biasanya kata benda tambahin okini, dan kata bendanya ini khusus. Biasanya kata bendanya adalah kata benda bilangan atau suryoshi, minasang ya, kata bilangan aja. Artinya adalah setiap titik-titik. Dan ingat kata bendanya ini biasanya adalah kata suryoshi atau bilangan, minasang. Contoh kalimatnya gini. Kono kusuri wa 8 jikan oki ni nonde kudasai. Nah, itu ya. 8 jikan nih, 8 jikan ini kan bilangan ya, minasang. 8 jikan oki ni nonde kudasai. Obat ini tolong diminum setiap 8 jam. Kayak gitu minasang. Contoh lain lagi. Kono tokei wa 1 jikan oki ni narimas. Misalnya gitu ya. Narimas di sini artinya adalah bunyi ya minasang. Bukan narimas menjadi tapi bunyi. Jam ini bunyi setiap 1 jam. Kayak gitu minasang. Kono area ni wa di area ini 100 meter oki ni konbini ga arimasu. Misalkan gitu ya, di area ini setiap 100 meter 100 meter oki ni konbini ga arimasu. Setiap 100 meter ada konbini, ada minimarket minasang. Kayak gitu ya. Gampang ya minasang. Di sini kata benda dan kata bendanya adalah bentuk bilangan minasang biasanya. Tambahin oki ni artinya adalah setiap titik-titik. Begitu minasang. Ya. Bla bla bla. Osorega aru atau osorega arimas. Ini minasang banyak dibahas di buku-buku N3 ya minasang. Nah, osorega arimas ini artinya apa sih? Sederhananya itu diambil dari kata osore. Osore itu kekhawatiran, ga arimas gitu ya. Ada kekhawatiran akan apa tuh minasang, seperti itu. Jadi ini mirip dengan kamoshiremasen, tapi mungkin lebih ke hal-hal yang negatif. Yang dikhawatirkan itu pasti hal-hal yang negatif dong. Gitu ya. Oh, khawatir nih saya jadi orang kaya gitu. Itu jarang minasang. Jadi ini biasanya pasti dengan hal-hal yang bersifat negatif. Oke? Jadi kesimpulan awalnya adalah mirip dengan kamoshiremasen, artinya adalah mungkin atau kemungkinan. Kalau kamoshiremasen kan bisa hal negatif boleh atau positif boleh kayak gitu. Tapi kalau osore ga arimasu ini lebih ke hal-hal yang negatif. Atau misalkan kalau mau minasang bingung diartikan dengan kemungkinan yang seperti kamoshiremasen, kita artiin aja ada kekhawatiran akan ngapain. Nah, gitu minasang. Lanjut ke rumusnya. Rumusnya sendiri adalah kata kerja bentuk futsuke, bentuk biasa, tambahin osorega arimas. Atau kata benda juga hal-hal yang negatif ya minasang, tambahin partikel no, lalu osorega arimas. Kayak gitu minasang. Contohnya gimana? Kono mama hayaku chirio shinai to gitu ya. Hayaku chirio shinai to
Kalau tidak melakukan pengobatan dengan cepat, gitu ya, byoki ga waruku naru osore ga arimasu. Ada kekhawatiran penyakitnya akan apa namanya akan memburuk minasang seperti itu. Atau akasuru osore ga arimasu ya, akasuru dengan waruku naru itu minasang artinya sama aja. Kayak gitu minasang. Contoh lain lagi, majimi ni benkyou shinai to gokaku shinai osore ga aru. Nah, misalkan kayak gitu ya. Atau fugokaku suru osore ga aru. Kayak gitu, minasang. Kalau tidak belajar dengan rajin, ada kekhawatiran, ada kemungkinan nggak lulus loh. Kayak gitu, minasangnya. Itu kalau misalkan contoh kata kerja. Kalau contoh kata benda gampang ya. Yaitu, konkai no jishin ni yori tsunami no osore ga aru. Gitu ya. Tsunami no osore ga aru. Kayak gitu, minasangnya. Ada kekhawatiran akan terjadi tsunami dengan dikarenakan apa namanya gempa bumi kali ini, minasang. Contoh seperti itu. Kyou wa oame no osore ga arimasu, gitu ya. Hari ini ada kemungkinan akan turun hujan yang lebat, kayak gitu ya, minasang. Diartikan turun hujan lebat ini, minasang, adalah hal negatif seperti itu des. Oke? Gampang ya, minasang. Contoh lain lagi. Sonogi no jisusei wa taihen de moratta kyuryo mo sukunakatta desu. Misalkan ya, pemagang itu kerjaannya berat dan gaji yang didapatkannya juga kecil, misalkan gitu ya. Shiso no osore ga arimasu. Ada kekhawatiran shiso itu kabur, minasangnya kayak gitu. Atau nigeru osore ga arimasu juga bisa, minasangnya kayak gitu. Jadi ada kekhawatiran ngapain, kayak gitu. Rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa tambahin osore ga arimasu, atau kata benda tambahin no langsung osore ga arimasu. Itu diambil dari kata osore. Osore itu mirip dengan shimpai gitu, minasangnya. Artinya adalah kekhawatiran. Seperti itu des. Dan kali ini kita akan bahas tentang bumpo kikake de atau kikake ni, minasang, yang artinya adalah awal mula ngapainnya itu apa gitu ya. Jadi awal mulanya tuh gini, akhirnya jadi gini. Oke, jadi bla 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 kikake de. Oke. Awal mulanya tuh bla 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 bla. Oke. Lalu di setelah kikake de atau kikaken itu pasti selalu dilanjutkan oleh kalimat berikutnya. Rumusnya adalah kata kerja bentuk lampau ta. Oke, bentuk ta tambahin koto ga kikake de atau koto o kikake ni, boleh juga minasangnya. Oke, sekali lagi, bentuk lampau ta tambahin koto ga kikake de. Atau kalau kata benda ya, kata benda itu boleh ga kikake de, silahkan. Atau wo kikake ni juga silahkan, minasang, kayak gitu ya. Artinya tadi ya, minasang, artinya adalah awal mula melakukan kalimat belakangnya itu gara-gara kalimat depannya. Bingung nggak sih, minasang? Contohnya gini, minasang ya. Anime o mita koto ga kikkake de, misalkan nih, anime o mita koto ga kikkake de Nihongo ni kyomi o motsu you ni narimashita. Misalkan kayak gitu ya. Anime o mita koto ga kikkake de, oke, Nihongo ni kyomi o motsu you ni narimashita. Aduh, agak lemot tuh nasangnya. Jadi mulai jadi gitu ya, oke, menjadi punya minat sama bahasa Jepang itu awal mulanya tadi. Awal mulanya anime o mita koto. Ya, gitu nasangnya. Awal mula minat sama bahasa Jepang itu karena anime o mita koto, kayak gitu ya, karena melihat anime gitu, minasang. Oke, sekali lagi ya. Anime o mita koto ga kikkake de Nihongo ni kyomi o motsu you ni narimashita. Gitu ya, minasang. Artinya adalah bisa diartikan penyebab gitu ya, awal mula gitu ya. Penyebab saya atau awal mula saya minat sama bahasa Jepang karena nonton anime, kayak gitu, minasang. Oke, gampang ya. Itu berikutnya lagi, minasang, contohnya apa ya? Sacho ni sasoreta koto ga kikkake de golfu ga suki ni narimashita. Misalkan golfu ga suki ni narimashita. Awal mula saya suka sama golf misalnya gitu ya, karena diajakin sama Sacho, misalkan seperti itu des, minasang. Nihongo mantapu o mita koto ga kikkake de Nihon ni ikitaku narimasu, gitu ya, minasang. Awal mula saya ingin pergi ke Jepang itu karena nonton Nihongo Mantapu, misalkan, dan lain seterusnya. Oke, seperti itu des, minasang. Bumpo kake
atau kakeno minasang ya. Jadi rumus bumpo kali ini gampang ya. Kata kerja bentuk masu, masnya dicoret, diganti, dihapus minasang, digantikan dengan kake. Oke, kakeru boleh atau kake no, kata benda juga boleh. Artinya apa sih minasang? Artinya adalah sebuah kata kerja mas ini sudah dimulai, sudah berlangsung, tapi belum selesai. Contohnya gini, kalau misalkan kita udah makan, nih, udah makan, udah 1 suap, 2 suap, 3 suap gitu ya. Maklum orang Belanda huap ngomongnya misalnya. 1 suap, 2 suap, 3 suap gitu ya. Udah mulai dimakan tapi belum habis makanannya. Itu namanya tabe kake no tabemono desu. Oke, tabe kake no tabemono desu. Artinya adalah sudah mulai dimakan tapi masih nyisa gitu minasang, belum selesai makannya. Seperti itu. Atau misalnya gini, kita mau nulis laporan misalkan ya, mau nulis laporan. Kita udah mulai nih laporannya, udah kasih judul, udah mulai nulis gitu, tapi belum selesai. Itu namanya kaki kakeno repoto des, gitu ya minasang ya. Laporan yang sudah dimulai tapi belum selesai. Kayak gitu minasang, oke? Contoh kalimatnya deh minasang biar gampang. Tsukue no ue ni nomikake no kohi wa dare no desu ka? Gitu ya. Tsukue no ue ni nomikake no kohi wa dare no desu ka? Gitu ya. Kopi yang sudah diminum tapi belum selesai, belum habis, itu yang ada di atas meja, oke? Okay? Tsukue no ue ni, di atas meja. Nomikake no kohi wa, oke, kopi yang udah diminum tapi belum selesai itu dare no desu ka? Gitu ya, minasang, punya siapa? Kayak gitu. Contohnya, itu contoh lain lagi. Kono tabemono wa kusai desu. Kusari kakete iru yo. Oke, kusari kakete iru to omoimasu. Gitu minasangnya. Makanan ini bau katanya gitu ya. Kusari kakete iru to omoimasu. Menurut saya udah mulai basi minasang, kayak gitu. Jadi basinya itu sudah dimulai tapi belum benar-benar basi gitu minasangnya. Jadi ya sebetulnya masih dimakan tapi berbahaya kayak gitu. Contoh lain lagi. Kaki kake no repoto o kyo shiageru tsumori desu. Misalkan kayak gitu ya. Kaki kake no repoto o, oke. Laporan yang sudah ditulis, sudah kita mulai tulis dan belum selesai gitu ya. Kyo shiageru tsumori desu. Hari ini akan saya finishing, akan saya selesaikan. Rencananya hari ini akan saya selesaikan laporan yang sudah saya mulai tapi belum beres. Kayak gitu minasang. Oke desu ka? Itu misalkan nih ya, minasang mudah-mudahan paham nih satu lagi contohnya. Misalkan kita udah mulai baca buku nih. Baca buku, kita udah mulai pendahuluan dan lain sebagainya gitu. Terus kita, kalau di Indonesia kan dilipat gitu ya, ditandain sampai mana gitu. Nah, bukunya disimpan gitu aja gitu minasang. Nah, itu namanya yomikake no hon, kayak gitu minasang. Buku yang sudah mulai dibaca tapi belum diselesain bacanya, kayak gitu. Atau kita lagi nulis surat misalnya, lagi nulis surat gitu. Nah, terus dipanggil orang tuh, dipanggil orang. Nah, pensilnya atau pulpennya kita simpen di atas buku, kita tinggalin. Nah, saya lihat misalkan, oke. Kono kaki kake no tegami wa dare no desu ka? Gitu, kayak itu ya. Surat yang sudah ditulis, sudah mulai ditulis tapi belum selesai ini punya siapa? Kayak gitu minasangnya. Dan sekarang kita masih di Ka ya. Kita akan bahas tentang kana ya. Kana, kadang-kadang kana atau kana, jadi ngomongnya panjang minasang. Itu kana itu artinya adalah nanya, bukan lagi nanya ke orang, tapi lagi menunjukkan kebingungan si pembicara gitu ya. Gimana ya gitu ya. Jadi karena itu ya gitu, seperti itu minasang. Contoh, doshio kana gitu ya. Harus gimana ya gitu. Jadi bukan bertanya kepada lawan bicara atau orang yang mendengarkan, tapi sedang menunjukkan kita lagi ada kebingungan lah minasang, atau atau ngegerutu sendiri gitu minasang. Contohnya tadi ya doshio kana itu artinya adalah gimana ya, aduh harus gimana ya gitu minasang. Terus itu lagu juga ada nih, lagu ya. Nande suki ni nachatta no kana gitu minasang ya. Aduh, kenapa ya gue suka sama dia, kayak gitu minasang. Seperti itu. Hito wa ima nani o shite iru no kana, misalkan ya, orang itu sekarang lagi ngapain ya gitu. Jadi ini sedang menunjukkan kebingungan si pembicara. Atau arti yang kedua juga bisa minasang untuk apa ya,
untuk menunjukkan keinginan gitu minasang ya. Untuk menunjukkan keinginan yang gimana ya, boleh nggak sih bla 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 gitu ya, boleh nggak sih bla bla bla. Contoh nih, koko ni suatte mo ii no kana, koko ni suatte mo ii no kana gitu ya. Boleh nggak ya duduk di sini gitu minasang ya. Jadi ibaratnya ada memelas dikit lah minasang kayak gitu, oke? Seperti itu. Itu その答えはわからないんだけど教えてもらってもいいかな misalkan kayak gitu ya. Aduh, apa pertanyaan apa jawaban soal itu saya nggak ngerti gitu ya, bisa diberitahu nggak ya gitu minasang. Seperti itu. Jadi kana itu mungkin artinya adalah ya, dalam agak panjang ya ngomongnya, artinya adalah sedang menunjukkan kebingungan dari si pembicara, bukan lagi nanya minasang tapi lagi menunjukkan sedikit kebingungan gitu ya, seperti itu. Atau yang kedua adalah untuk meminta secara tidak langsung atau mintanya minta manja kayak gitu minasang ya. Gachi minasang ya, rumusnya adalah kalau kata kerja yang mas ya minasang, masunya aja coret, kata kerja i ya minasang, artinya masunya dicoret diganti dengan gachi, atau kata benda tambahin gachi, artinya ini adalah sering minasang ya. Sering artinya berulang gitu, kayak gitu. Contohnya misalkan wasure gachi, sering lupa, artinya lupanya bukan sekali tapi berulang kayak gitu. Terus apalagi okure gachi, misalkan ya sering telat kayak gitu. Terus yasumi gachi, sering libur. Byoki gachi, nah ini kalau kata benda langsung byoki tambahin gachi ya. Byoki gachi artinya adalah sering sakit kayak gitu minasang, gampang ya. Jadi kata kerja bentuk masunya coret diganti dengan gachi, atau kata benda tambahin gachi minasang. Kalau contoh kalimatnya itu saikin hito wa yasumi gachi nanode sacho ni okorareta gitu ya minasang. Karena akhir-akhir ini dia sering libur, dimarahi oleh sacho kayak gitu minasang. Hito wa byoki gachi nanode gakkou de nai to ikenai desu. Misalkan ya, hito wa byoki gachi nanode gakkou de nai to ikenai desu. Misalkan ya, karena orang itu sering sakit harus keluar dari sekolah. Misalnya contoh seperti itu. Ini minasang gampang ya, rumusnya adalah masunya coret diganti dengan gachi, atau kata benda tambahin dengan gachi. Dan mungkin kalau boleh jujur, review dari saya ini agak sedikit bermakna negatif sih minasang. Seperti itu des. Sedikit membandingkan antara made dan ni kakete minasang ya. Bla 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 kara bla 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 made. Dari bla 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 sampai dengan bla bla bla. Bla 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 kara bla 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 ni kakete. Mungkin kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia bisa saja masih sama, artinya adalah sampai minasang. Dan kali ini kita akan bahas sedikit perbedaannya minasangnya menurut perspektif saya juga gitu ya. Ini agak subjektif tapi mudah-mudahan bisa menjadi tambahan referensi buat minasang semuanya. Oke? Jadi kara sampai made, oke, made gitu, made itu sampai, ni kakete juga sampai minasang. Cuman kalau ini perbedaannya mungkin kalau ni kakete, kalau made ya minasang, made itu bebas buat apa aja, buat kata kerja juga bisa. Dekiru made, oke, gambarimasu gitu ya. Dekiru made gambarimasu, sampai bisa saya akan berjuang, itu yang ciri khas utamanya. Kalau ni kakete mungkin agak kurang ya, agak, kalau setahu saya sih belum pernah nemuin kalau kata kerja kayak gitu minasang. Dan ni kakete ini biasanya terbatas di urusan waktu nih minasang, kayak urusan waktu dari kemarin sampai hari ini gitu ya, apa-apa kayak gitu. Itu biasanya ni kakete bisa pakai itu. Terus misalkan langsung aja deh contoh kalimatnya minasang ya. Kayak sakura wa 3月から5月にかけて咲きますよ. Misalkan ya, sakura dari bulan 3 sampai dengan bulan 5 mekar. Nah, ini bermakna artinya adalah ada satu waktu di antara bulan 3 sampai dengan bulan 5 di mana sakura mekar. Yang artinya nggak tiap hari itu mekar minasang. Kayak gitu. Nah, meskipun sebetulnya bisa juga, made juga bisa dipakai di situ minasang. Oke? Seperti itu. Contoh lagi. Itu Jakarta kara Bogor ni kakete gitu ya, tsuyoi kaze ga fukimasu. Oke, dari Jakarta sampai dengan Bogor gitu ya, angin tsuyoi kaze angin yang besar bertiup. Artinya adalah tidak seluruhnya minasang ada di suatu tempat di mana angin tsuyoi kaze fuiteiru. Kayak gitu minasang. Mungkin sederhananya sih kayak gini minasang ya. Agak repot juga untuk dipahami, tapi sederhananya adalah
Kalau ni kakete itu biasanya dengan kata tempat atau kata waktu minasang. Sedangkan made itu minasang artinya adalah bebas kayak gitu ya. Meskipun kalau di Indonesia kan artinya adalah sama-sama sampai gitu. Dan satu lagi, kalau made mah bebas ya minasang. Watashi wa hiragana yomenai toki kara yomeru made, misalkan kayak gitu ya. Dari saya nggak bisa baca hiragana sampai dengan bisa baca hiragana misalkan kayak gitu. Dan kali ini kita akan bahas bumpo kara niwa minasang. Rumusnya adalah bentuk biasa, bentuk futsu tambahin kara niwa. Kalau misalkan kata benda juga mungkin bisa harus diubah dulu ke dalam de aru, oke? Kara niwa minasang. Jadi artinya adalah justru karena bla 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 lah saya harus ngapain kayak gitu minasang. Dan biasanya kalimat setelah kara niwanya itu adalah bentuk keinginan, bentuk perintah gitu ya, atau ya lebih ke subjektif lah si pembicara tersebut minasang. Oke, contoh kalimatnya begini minasang, biar gampang langsung ke contoh kalimat. Oke, shiken o ukeru kara ni wa gokaku shitai desu. Oke, shiken o ukeru kara ni wa gokaku shitai desu. Justru dengan mengikuti justru dengan mengikuti ujian lah. Nah, saya ingin lulus kayak gitu minasang. Jadi gimana ya? Alasan kenapa saya ikut ujian tentu ngapain gitu ya. Kayak gitu minasang. Shiken o ukeru kara ni wa. Nah, kara ini kan karena minasang ya. Mungkin lebih enaknya kayak gitu kali ya. Di saat videonya dibikin baru kepikiran ya minasang. Shiken o ukeru kara ni wa gokaku shitai desu. Oke. Karena alasan karena alasan ingin lulus lah, justru saya ikut ujian kayak gitu. Karena alasan kalimat belakangnya apa tuh? Shiken o ukeru kara ni wa gokaku shitai desu. Oke. Apa gokaku shitai itu alasannya apa? Ingin lulus gitu ya. Justru karena ingin lulus lah saya shiken o ukeru kayak gitu. Saya ikut ujian kayak gitu minasang. Contoh lain lagi, Konkai no shiai wa zettai katsu to itta kara ni wa. Oke. Konkai no shiai wa zettai katsu to itta kara ni wa saigo made akiramemasen, misalkan kayak gitu. Oke. Dengan alasan saya karena sudah ngomong pasti menang, saigo made akiramenai. Gak akan menyerah minasang. Aduh, kadang-kadang agak repot ya minasang ya. Konkai no shiai wa zettai katsu to itta kara ni wa, justru karena alasan saya sudah ngomong bahwa di pertandingan kali ini pasti menang, saigo made akiramemasen, tidak akan menyerah minasangnya. Kara itu kan karena minasangnya. Jadi cara ngapainnya gitu. Kara itu kan karena alasan saya telah mengatakan bahwa akan menang, jadi saya pastikan untuk akiramemasen, tidak akan menyerah minasang. Seperti itu des. Itu apalagi ya minasangnya contoh kalimatnya. 1年アメリカに留学するからには英語がペラペラ話せるようになりたいですgitu ya. Pera-pera hanaseru yo ni naritai desu. Dengan alasan saya ingin jago bahasa Inggris lah, saya 1 tahun belajar di Amerika, misalnya kayak gitu des. Oke? Ya minasang, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan referensi, meskipun mungkin penjelasannya agak sedikit merepotkan minasang, tapi kalau misalkan minasang memahami dari kalimat tersebut, kayaknya minasang bisa paham nanti dengan sendirinya. Oke? Contoh tadi ya, 1年間アメリカへ留学するからには英語がペラペラ話せるようになりたいです. Dengan alasan ingin jago bahasa Inggris lah, saya ryugaku ke Amerika. Ya minasang, kali ini kita akan bahas tentang bumpo kawarini minasang ya. Bumpo kawarini rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus ru tambahin kawarini, atau kata benda tambahin partikel no dulu baru tambahin kawarini. Artinya adalah sebagai ganti. Jadi kawari itu artinya adalah gantinya. Jadi kawarini ini artinya adalah sebagai pengganti bla bla bla. Oke. Bla 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 kawarini berarti sebagai pengganti bla bla bla. Apa tuh minasang? Oke. Contohnya minasang ya, saikin no hitobito wa terebi o miru kawarini YouTube o mite iru, TikTok o mite iru, misalkan ya. Saikin no hitobito wa, orang-orang akhir ini orang-orang terebi o miru kawarini YouTube o mite iru. Oke, sebagai pengganti nonton TV, orang-orang nonton YouTube kayak gitu minasang ya. Sekali lagi, terebi o miru kawarini YouTube o mite iru. Sebagai pengganti nonton TV,
sekarang nonton YouTube. Kayak gitu minasang contohnya. Terus kalau misalkan kata benda misalkan ya, itu contohnya ya. Sacho no kawari ni watashi ga ikimasu. Oke, sacho no kawari ni watashi ga ikimasu. Sebagai pengganti sacho, saya yang akan pergi. Kayak gitu misalnya. Contoh lain lagi, itu saikin meiru no kawari ni LINE de yaritori o shite imasu. Oke, meiru no kawari ni LINE de yaritori o shite imasu. WhatsApp de yaritori o shite imasu ya. Sebagai pengganti email gitu ya minasang ya. Akhir-akhir ini sebagai pengganti email, yaritori itu komunikasi melalui LINE atau melalui WhatsApp. Kayak gitu minasang, gampang ya. Kali ini kita akan bahas tentang bumpo kirimas ya minasang. Jadi kata kerja ya minasang, kata kerja masunya kita coret, kita ganti dengan kirimas ya, kirimas. Kanjinya kirimas, memotong ya, setsu gitu minasang. Jadi kata kerja masunya kita buang, kita ganti dengan kirimas, artinya adalah melakukan suatu sampai habis, sampai benar-benar rampung, sampai benar-benar selesai gitu minasang ya. Atau juga melakukan sesuatu dengan kuat kayak gitu ya, dengan ditekankan dan lain sebagainya. Nah, minasang biar gampang memahaminya, langsung saja ke contoh kalimatnya. Gini, kono takusan tabemono o tabe kirimashou. Oke, tabe kirimashou. Kayak gitu ya. Jadi, makanan sebanyak ini ayo kita makan sampai habis kayak gitu. Misalnya contoh seperti itu. Kadang-kadang selain kirimas juga bisa kiremas ya, minasang, kiremas. Kino hatsubai sareta mono ga urikiremashita. Oke, sekali lagi ya. Kino hatsubai sareta. Kino hatsubai sareta itu penjualan launching ya. Barang yang dijual launching kemarin, kyo urikireta. Kyo urikireta gitu ya. Hari ini terjual habis. Jadi habis lah pokoknya minasang. Jadi kalau misalkan di Jido Hambaiki di Jepang ya, di Jepang kalau Jido Hambaiku ada bacaan urikire minasang. Nah, itu artinya adalah sudah terjual habis kayak gitu. Contoh lain lagi, oke, senshu moratta kyūryō wa kyō tsukai kitta. Oke, senshu moratta kyūryō wa kyō tsukai kitta. Gitu ya minasang ya. Jadi gajian yang didapatkan minggu lalu gitu ya, hari ini telah dipakai habis kayak gitu. Jadi udah plus lah gitu minasang ya, nggak ada sisa kayak gitu minasang. Jangan ya, itu contoh kalimat saja minasang. Oke, contoh lain lagi ya. Kono tabemono zenbu tabekittara presento o moraimasu. Oke, presento o moraimasu. Jadi kalau misalkan bisa makan ini semuanya sampai habis gitu ya, dapat hadiah kayak gitu minasang. Seperti itu des. Ano senshu wa chanto 10 kilo hashiri kitta gitu ya. Ano senshu wa chanto 10 kilo hashiri kitta minasang ya. Atlet itu menyelesaikan lari, menyelesaikan lari 10 km kayak gitu dengan baik. Seperti itu des. Oke, gampang ya minasang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kata kerja masunya kita ganti dengan kirimas, artinya adalah sesuatu dilakukan sampai dengan selesai, sampai dengan habis atau benar-benar rampung kayak gitu deh. Kita akan bahas tentang bumpo keka. Nah, keka minasang, sebetulnya keka ini bukan bumpo. Keka ini kotoba aja. Keka itu artinya adalah hasil minasang ya. Tapi dalam list bumpo N3 ternyata ada juga minasang. Nah, jadi keka ini ya gampang seperti artinya keka gitu ya. Keka itu artinya adalah hasil. Hasil dari apa gitu minasang. Jadi rumusnya itu sendiri adalah kata kerja bentuk ta lampau ya minasang, ta tambahin keka, atau kalau kata benda pakai partikel no tambahin keka. Artinya adalah bla 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 keka, artinya adalah hasil dari bla 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 kayak gitu minasang. Contohnya gini minasang. Kalau lagi bikin contoh itu kadang-kadang suka lupa gitu ya minasang. Sambil mikir dulu minasang ya. Mainichi anime o miteita kekka. Oke, mainichi anime o miteita kekka. JLPT の聴解に満点取れた misalkan kayak gitu ya. Hasil dari tiap hari dengerin anime, nonton anime gitu ya. JLPT の聴解に満点取れた. Oke, saya bisa mendapatkan nilai sempurna di chokai atau soal listening. Contoh seperti itu. Contoh lain lagi,
sengetsu hageshi dietto o shita kekka, misalkan gitu ya. Hasil dari bulan lalu diet ketat, 10 kilo taiju ga hette kita. Oke. 10 kilo taiju itu berat badan, hette kita. Hette kimashita itu artinya adalah turun kayak gitu ya. Turun berat badan sebanyak 10 kilo. Seperti itu. Kalau misalkan kata benda, contohnya apa ya? Isha to no soudan no kekka, oke? Sensei to no soudan no kekka, shujutsu suru koto ni natta. Kayak gitu nasangnya. Hasil dari soudan dengan sensei, dengan dokter, dengan isha gitu ya menasang. Shujutsu suru koto ni natta. Diputuskan untuk operasi. Misalnya seperti itu minasang. Oke? Mudah-mudahan gampang dipahami ya, karena ini kekka itu sendiri artinya adalah hasil, jadi gampang untuk ngapain bumpo ini. Cuma rumusnya aja bentuk ta tambahin kekka atau kata benda no tambahin kekka minasang. Seperti itu des. Bumpo koso minasang ya, bumpo koso ini bisa kata benda langsung tambahin koso, bisa kata kerja bentuk kamus ru tambahin koto koso dulu minasang ya, koto kata kerja kamus koto koso, atau misalkan bentuk biasa tambahin koso, atau te kara koso juga, atau kara koso minasang ya. Yang koso ini sendiri mungkin bisa bermakna penekanan aja atau justru minasang ya. Arigatou gozaimasu. Kochira koso arigatou gozaimasu. Justru kita juga sama gitu ya. Jadi bisa artinya justru, bisa artinya juga minasang ya. Nah, ketika misalkan gini ya, yoroshiku onegai shimasu, mohon bantuannya gitu lah ya, minasang. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Justru kita lah yang minta bantuan. Jadi mungkin kalau diartikan bebas bahasa saya itu artinya justru minasang, oke? Jadi untuk sebagai penekanan aja sih minasang seperti itu. Itu contohnya misalkan ya, contoh. Konkai no shiken koso gokaku shitai desu, oke? Konkai no shiken koso gokaku shitai desu. Justru ujian kali ini pengen lulus minasang ya, seperti itu contohnya. Atau kare koso kono kaisha de hataraku koto wa au to omoimasu, misalkan gitu ya. Atau fusawashi hito da to omoimasu gitu ya. Justru dia orang yang cocok bekerja di perusahaan ini, oke? Kare koso kono kaisha de hataraku no wa fusawashi hito da to omoimasu gitu minasang. Contoh seperti itu ya. Justru dia adalah orang yang menurut saya orang yang cocok untuk bekerja di perusahaan ini. Kayak gitu minasang contohnya. Atau contoh lain lagi yaitu bentuk koto tambahin koso ya minasang. Neru koto koso stroresu o yuitsumuni no hoho da to omoimasu gitu ya minasang ya. Yuitsumuni itu satu-satunya minasang ya. Mau ichido ya minasang. Neru koto koso ストレスを減らすことができることだと思います. Misalnya contoh seperti itu. Jadi pabelit gini ya minasang. Gomenasai ya. Saya langsung tek aja gitu minasang ya. Berikutnya, isogashi kara koso jikan wa taisetsu ni shinai to ikenai desu. Isogashi kara koso jikan wa taisetsu ni shinai to ikenai desu. Oke. Justru karena sibuklah kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Contoh lain lagi deh, minasang. Oya ni natte kara koso. Justru setelah kita jadi orang tua gitu ya, ryoshin no kimochi ga yatto wakarimasu gitu ya. Akhirnya mengerti perasaan orang tua, kayak gitu minasang ya. Seperti itu des. Koko ni iru toki wa kanarazu mainichi aisatsu suru koto. 分別してゴミを捨てること。言うことを聞くこと。嘘をつかないこと。Nah, jadi kita akan bahas tentang koto minasang ya. Koto, rumusnya adalah bentuk kamus ru tambahin koto, atau bentuk nai tambahin koto. Kalau ru koto berarti artinya adalah perintah untuk ngapain. Kalau nai koto berarti artinya adalah larangan untuk melakukan suatu hal. Dan ini biasanya diucapkan ketika menyampaikan peraturan-peraturan dan lain sebagainya minasang, oke? Kurasu ni hairu mai ni nokku suru koto. Kurasu ni hairu mai ni nokku suru koto. Misalkan gitu ya. Atau tataku koto. Oke, seperti itu. Jadi sebelum masuk kelas, artinya adalah tolong untuk mengetok pintu. Kayak gitu. Jadi ini untuk aturan dan lain sebagainya. Jadi koto artinya adalah perintah untuk melakukan suatu hal. Kalau nai koto artinya adalah
untuk melarang suatu hal. Dan biasanya ada di kampang gitu ya, di papan aturan kayak gitu, atau aturan, intinya berupa aturan minasan. Oke? Contoh, aisatsu suru koto artinya adalah tolong untuk aisatsu. Iu koto o kiku koto, tolong untuk dengarkan yang dikatakan, atau iwareru koto kiku koto artinya mendengarkan apa yang disampaikan kayak gitu ya. Uso o tsukanai koto. Oke? Larangan untuk berbohong. Egao de iru koto. Egao de iru koto artinya adalah perintah untuk selalu egao, untuk tersenyum. Yang terakhir, ogoe de hanasu koto. Oke, agak berisik komentar saya. Ogoe de hanasu koto atau okikoe de hanasu koto. Artinya ini adalah perintah untuk berbicara dengan suara yang lantang, minasang. Seperti itu. Contoh lain lagi tadi, bumbetsu shite gomi o suteru koto. Artinya adalah tolong buang sampah dengan membedakan, oke? Mensortir dulu sampahnya, kayak gitu des. Oke? Wakaranai toki wa sensei ni kiku koto. Oke? Wakaranai toki wa sensei ni kiku koto. Oke, ketika tidak mengerti, tolong bertanya kepada sensei. Seperti itu menasangnya, gampang ya, rumusnya ukoto dan naikoto. Seperti itu. Bumpo go to ni minasang ya. Jadi rumusnya adalah kata kerja bentuk kamu suruh tambahin goto ni, atau kata benda tambahin goto ni. Nah, ini artinya adalah setiap titik-titik atau masing-masing titik-titik. Setiap kali ada apa, kayak gimana, kayak gitu minasang. Contohnya ya, ichinen goto ni artinya adalah setiap 1 tahun. Ninen goto ni setiap 2 tahun. Oke, terus ishukan goto ni bla bla bla. Ichijikan goto ni biasanya sih banyak kata waktu ya minasang, seperti itu. Terus kata bentuk kamus juga minasang ya. Shippai suru goto ni setiap kali gagal bla 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 bla, kayak gitu ya. Langsung aja deh contoh kalimatnya biar gampang minasang ya. World Cup wa 5 nen goto ni kaisai sareru minasang ya. World Cup atau Piala Dunia diadakan setiap 5 tahun kayak gitu minasang. Oke? Seperti itu. Atau 1 jikan goto ni kono sagyo cek shimashou gitu ya minasang. Tolong cek pekerjaan ini setiap 1 jam. Jadi setiap 1 jam sekali minasang. Kayak gitu des. Itu terus apa lagi ya? Oke, hantoshi goto ni sistem ga update sareru gitu ya. Hantoshi goto ni setiap setengah tahun gitu ya. Sistem ga update sareru. Oke, atau koshin sareru minasang, seperti itu. Jadi setiap setengah tahun sistemnya diupdate seperti itu. Itu contoh lagi yang saya ingat ketika belajar ini, jinsei wa shippai suru goto ni seichou suru, bisa begitu ya. Shippai suru goto ni seichou suru. Oke, setiap kali kita gagal itu artinya adalah seichou. Seichou itu artinya kita berkembang. Seperti itu des. Kita akan bahas tentang bumpo koto kara ya minasang. Koto itu hal, kara itu dari hal apa nih minasang. Dan rumusnya adalah bentuk biasa tambahin koto kara gitu ya. Kalau kata sifat i juga bisa ya minasang, tambahin koto kara, kata sifatnya juga bisa. Kalau kata benda de aru biasanya ya, de aru atau no koto kara, tapi kebanyakan de aru deh minasang, kayak gitu. Koto kara seperti bumponya, koto adalah hal, kara adalah dari hal inilah kita punya kesimpulan apa, kayak gitu minasang. Contoh gini minasang ya, nandemo shiteiru koto kara aruku hon to yobareru. Oke, nandemo shiteiru koto kara, dari hal mengetahui apapun, artinya adalah dari dia mengetahui apa aja gitu ya minasang. Kita punya pemikiran aruku hon to yobareru. Kita punya pemikiran dia dipanggil sebagai buku berjalan atau aruku toshokan to yobareru, kayak gitu ya. Kare wa nandemo shiteiru kara aruku toshokan to yobareru, kayak gitu minasang, seperti itu. Kau ga yasashi koto kara yasashi hito to handang sareru minasang gitu ya. Karena wajahnya wajah orang baik, dia dihandang, dinilai sebagai orang baik, kayak gitu minasang. Atau mainichi kaimono shiteiru koto kara okanemochi da to minna omowareru, kayak gitu ya minasang ya. Dari hal dia tiap hari belanja gitu ya, kita punya pemikiran bahwa dia adalah orang kaya minasang. Seperti itu deh. Contoh lain lagi apa ya? Itu
顔も似ていて同じ服を着ていることから双子だと分かった。Oke, 双子だと分かった。Kayak gitu nasangnya. Wajahnya sama, mirip nih. Pakai baju yang sama. Oke, karena gitu ya. Dari wajahnya yang sama dan dia pakai baju yang sama, kita bisa paham. Oke, futago. Futago da to wakatta. Kita bisa ngerti bahwa dia adalah kembar. Kayak gitu desu, minasan. Oke, seperti itu. Hanashikata o kiku koto kara. Oke, hito wa atama ii hito da to wakatta. Gitu ya. Hanashikata o kiku koto kara atama no ii hito da to wakatta. Kayak gitu nasangnya. Dari cara ngomongnya, dari kita dengar cara ngomongnya tuh, kita paham bahwa dia orang pintar. Minasang. Contohnya seperti itu, des. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini rumusnya bentuk biasa tambahin koto kara. Nah, cara ngartinya gampang. Minasang ya. Kara itu dari, koto itu hal. Dari hal inilah kita punya kesimpulan apa. Kayak gitu, des. Minasang. Atau nai tambahin koto ni suru. Atau nai tambahin koto ni naru. Nah, kali ini kita akan bahas tentang koto ni naru dulu minasang ya. Jadi atau nai koto ni naru ini artinya adalah, ya rumusnya tadi ya, kamus bentuk atau bentuk nai tambahin koto ni naru ini artinya adalah telah diputuskan bahwa apa gitu minasang. Oke? Telah diputuskan bahwa bagaimana nih keputusannya. Contohnya langsung saja minasang ya. Oke, Raishu Osaka e suchou suru koto ni naru. Oke, suchou suru koto ni naru atau natte iru minasang. Kayak gitu itu boleh-boleh saja minasang ya. Artinya adalah telah diputuskan, telah ditetapkan bahwa minggu depan saya tugas ke Osaka gitu minasang. Jadi ini keputusan dari pihak luar yang harus kita terima. Itu namanya atau nai tambahin koto ni naru. Nanti ada perbedaan dengan atau nai koto ni suru. Di episode berikutnya ya, nanti kita akan bahas koto ni suru minasang. Oke? Contoh lain lagi koto ni naru. Gakko o yasumu toki wa, oke, jizen ni renraku o shinakereba naranai koto ni natte iru. Oke, kayak gitu ya. Gakko yasumu toki wa jizen ni renraku shinakereba naranai koto ni natte iru. Minasang ya, kayak gitu. Ketika mau libur sekolah, ditetapkan bahwa harus gitu ya, bahwa harus menghubungi sebelumnya gitu ya. Jizen itu sebelumnya minasang. Oke. Gampang ya. Berikutnya ya minasang. Kono gakko de wa mai asa, oke, taisou suru koto ni natte iru. Oke, kono gakko de wa mai asa taisou suru koto ni natte iru. Di sekolahan ini telah ditetapkan gitu ya, telah ditetapkan bahwa setiap hari itu harus taiso, harus senam minasang. Kayak gitu deh. Dan kali ini seperti di episode sebelumnya akan bahas tentang koto ni suru. Sebetulnya ini irisan antara kotoba N4 atau N3 minasang. Tapi karena sebelumnya kita bahas atau nai koto ni natte iru atau naru, maka perlu kita berkomparasi dengan atau nai koto ni suru. Nah, kalau atau nai koto ni naru ya artinya adalah telah ditetapkan oleh pihak luar gitu menjadi keputusan dan kita ikutin gitu minasang. Nah, kalau atau nai koto ni suru ini artinya adalah kita memutuskan untuk ngapain kayak gitu ya. Kita yang ngomong yang memutuskan ngapain gitu dia. Berarti ada apa ya? Ada kebingungan antara melakukan atau tidak, dan ya kita kalau ada keputusan berarti keputusannya ya atau nai koto ni suru. Contoh diundang nih ya, diundang untuk ke pesta misalnya gitu. Ya kalau diundang kan ya pengen ya, kalau diundang pasti pengen datang ke pesta gitu ya, dengan berbagai macam pertimbangan, apa karena nggak punya uang gitu ya, atau karena lagi ngerawat orang tua misalnya, akhirnya kita memutuskan untuk tidak pergi ke undangan kayak gitu ya. Itu contohnya, party ni sasowareta no desu ga hahaoya o kaigo shinakereba naranai no de party ni ikanai koto ni suru. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu contohnya. Artinya apa tadi?
diundang ke party gitu ya, diundang ke party tapi gitu ya, karena harus menjaga orang tua gitu ya, menjaga orang tua, kaigo itu menjaga ya, merawat orang tua mungkin lagi sakit dan lain sebagainya gitu ya. Party ni ikanai koto ni shimasu gitu ya. Saya memutuskan untuk tidak pergi ke party kayak gitu, ke pesta kayak gitu des. Nasang ya, gampang ya. Kane ga nai kara 今回の動画を見ないことにする. お金がないから今回の動画を見ないことにするgitu ya, karena nggak punya duit saya memutuskan untuk nggak nonton film kali ini misalnya kayak gitu. 私は日本へ行きたかったんですが私は日本へ行きたかったんですがいろいろ考えて家族と離れたくないので行かないことにしたminasan kayak gitu ya. Saya ingin pergi ke Jepang gitu ya, tapi setelah memikirkan banyak hal akhirnya saya memutuskan untuk tidak pergi ke Jepang kayak gitu ya. Mau ichido iimasu ne. Nihon e ikitakattaんですけど家族と離れたくないので行かないことにしましたgitu ya minasan. Saya ingin pergi ke Jepang tapi karena tidak mau jauh dari keluarga gitu ya minasan, ikanai koto ni shita. Akhirnya memutuskan untuk tidak pergi kayak gitu contohnya minasangnya. Jadi ada pilihan berarti ya, saya tuh ke Jepang atau enggak gitu ya, tapi karena tadi ya iroro kangaete kazoku to hanareta kunai node ikanai koto ni shita gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak pergi ke Jepang karena alasannya tadi setelah dipikir-pikir nggak mau jauh dari keluarga. Seperti itu deh. Dan kali ini kita akan bahas tentang bumpo u koto wa arimasen. Ini mah bukan koto ga arimas ya, seperti tak koto ga arimas, tapi ini mah u koto wa arimasen atau u koto wa nai ya minasan. Artinya adalah sama dengan shinai hoga, jadi nggak perlu atau nggak usah ngapain kayak gitu minasan. Itu contoh gini, kare wa okina karada o motte iru shi, memang betul dia punya badan yang besar gitu ya. Kalau mau koin kayak itu wajahnya juga menakutkan, serem gitu ya minasan. Dakedo tapi yasashi hito dakara kowagaru koto wa nai minasan. Artinya adalah memang betul dia punya badan yang besar, terus punya muka yang serem, tapi karena dia baik gitu ya, kowagaru koto wa nai yo gitu ya, nggak usah atau nggak perlu takut kayak gitu minasan. Oke? Seperti itu. Apa lagi ya? Gambatte koko made kita node kokai suru koto wa nai gitu ya minasan. Kita sudah nyampe sejauh ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kokai suru koto wa nai gitu ya. Nggak usah kita menyesal gitu ya, nggak usah kita menyesali gitu. Atau sebaiknya kita nggak usah nyesel lah minasan, karena kita udah bahasa gaulnya gitu ya, bahasa sehari-harinya gini. Kita tuh nggak usah nyesel men gitu ya, karena sejauh ini kita udah berjuang dengan bener-bener gitu. Kayak gitu, sampai titik ini kita udah berjuang bener-bener. Oke? Gambatte rensu shita node gokaku shinakute mo gakkari suru koto wa nai yo gitu ya minasan. Gakkari suru koto wa nai kayak gitu. Karena kita sudah berjuang sampai sejauh ini gitu ya, karena kita sudah sering latihan, terus semangat latihan gitu ya, meskipun nggak lulus gitu ya, misalnya gakkari suru koto wa nai, nggak perlu kita untuk ngedown ya. Gakkari suru tuh ngedown alias shock lah gitu. Misalnya apa sih bahasanya ya? Kadang-kadang kalau lagi begini suka lure ya misalnya, bahasa Belandanya itu lure seperti itu. Kira-kira apa lagi ya minasan contoh kalimatnya? Kita santai aja ya, minasan nggak buru-buru. Ini Kinoko Short tapi nggak masuk short video, jadi santai aja. Terus koko kara 1分なので人もいないし化粧することはないよgitu ya. Karena dari sini cuma 1 menit gitu ya, terus orang juga nggak ada gitu ya. Kesho suru koto wa nai yo gitu ya, nggak perlu gitu ya, nggak perlu untuk kesho, nggak perlu untuk dandan gitu, cuma 1 menit, orang juga nggak ada kayak gitu minasan contohnya. Oke? Dan kali ini kita akan bahas bumpo komimas ya. Rumusnya gampang aja minasangnya. Kata kerja bentuk masnya dicoret, dihilangin, diganti dengan komimas minasang. Secara arti itu punya 2 makna minasang. Makna yang pertama itu komimas itu masuk ke dalam ya, ke bagian dalam. Kayak contohnya hairi komimas, artinya masuk ke bagian dalam gitu. Terus
kakekomimas. Nah, itu juga masuk ke dalam. Tobikomimas, loncat ke dalam. Apa lagi ya? Irekomimas, memasukkan ke dalam. Kayak gitu, minasang. Itu makna yang pertama. Contohnya satu persatu ya, dari yang tadi masuk ke dalam dulu. Kayak gitu. Kyū ni, misalnya contoh ya. Kyū ni ame ga furidashita no de, takusan no hito ga tatemono ni tobikonde ita. Misalkan kayak gitu ya, minasang. Karena tiba-tiba hujan turun gitu ya, minasang. Banyak orang yang tiba-tiba loncat ke bangunan. Artinya untuk berteduh. Kayak gitu, minasang. Itu seperti itu ya, minasang. Terus tadi makna yang kedua. Makna yang kedua itu bisa bermakna melakukan suatu hal dalam waktu yang cukup lumayan lama, minasang. Contohnya mungkin yang apa ya, yang sering kita dengarkan sebagai sebuah kotoba tuh ochikomi ya, ochikomimas. Ochikomimas itu terjatuh, komimas itu menunjukkan waktu yang lama. Makanya diartikan sebagai frustasi gitu ya. Frustrasi gitu minasang. Nah, ochikomu gitu ya. Itu contohnya tadi ya. JLPT-N3 ni gokaku shinakute ochikonde ita. Ochikonde ita, minasang ya. Artinya adalah karena dia nggak lulus N3, dia frustasi atau stres kayak gitu, minasang. Itu contohnya. Contoh lain lagi, minasang ya. Kanggaemas kan berpikir. Kanggae komimas artinya adalah berpikirnya agak lama gitu, ngelamun, ngehayal gitu, minasang ya. Contoh kalimat deh ya. Kanggae konde itara tomodachi ni yobikakete bikkuri shita gitu ya, misal pas gue lagi ngelamun, lagi ngehayal gitu, lagi mikirin sesuatu hal gitu, agak waktunya lama gitu, temen apa namanya menyapa gitu ya, jadi gue kaget kayak gitu, minasang. Contohnya seperti itu. Contoh lain lagi, minasang, kanojo wa shigoto ni netchū suru no de, karena dia itu tekun dalam bekerja, shinyama de hataraki konde ita. Dia bekerja lama gitu ya. Dia bekerja lama sampai dengan larut malam kayak gitu, minasang. Oke. Contoh lain lagi deh, minasang ya. Ukari hanashikonde shimatta. Nggak kerasa gitu ya. Ngobrol lama gitu ya. Hanashikomimasu tuh ngobrol lama, minasang. Jadi tadi ya sekali lagi rumusnya adalah bentuk mas, masnya coret ganti dengan komimas. Itu artinya punya dua, minasang. Makna yang pertama masuk ke bagian dalam kayak gitu ya, hairi komimas, tobi komimas gitu, minasang. Contohnya ya. Terus makna yang kedua adalah melakukan suatu hal dalam waktu yang memang agak lama dari biasanya, minasang. Seperti itu. Contoh tadi hanashi komimas ya. Jadi ngobrolnya itu lama gitu ya. Seperti itu. Terus lagi ochikomimas. Terus lagi kanggae komimas. Apalagi ya, minasang. Banyak sebetulnya ya. Hataraki komimas tadi ya. Shinyama de hataraki konda gitu ya. Dia bekerja lama sampai dengan malam kayak gitu. Itu punya makna seperti itu, minasang. Tapi ada juga yang kotoba-kotoba yang apa namanya, yang memang sudah hafalan gitu ya. Kayak moshi komimas ya. Moshi komimas itu pendaftaran, minasang. Seperti itu. Uchi komimas. Uchi komimas itu apa ya? Uchi komimas itu bersungguh-sungguh ya. Ya, ini agak mirip nih. Ini hafalan kotoba juga boleh ya, minasang. Ochi komimas itu frustrasi, sedangkan uchi komimas itu bersungguh-sungguh alias apa ya? Ya beneran lah gitu, minasang. Oke? Seperti itu des, minasang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat minasang. Moshi kono channel wa minasangにとって役に立つと思ったら、ぜひチャンネル登録ボタン、サブスクライブのボタンを押していただければありがたいです。また次の動画でお会いしましょう。では皆さん、ありがとう。ワssalamualaikum。バイバイ。ハノピース。